Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi saudara-saudara kita yang saat ini masih dalam keadaan sakit, kita doakan supaya cepat pulih dan cepat sembuh kembali. Dunia akademis itu adalah sebuah dunia yang sangat menyenangkan karena dinamis, penuh dengan diskusi yang berbasis ilmiah. Di sini berlaku segala keterbukaan dan semuanya itu berbasis kepada pengetahuan dengan teori-teori dan metode yang ada. Semua fenomena dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat atau di alam, nah itu dilakukan investigasi dan penelitian yang nanti dituangkan di dalam bentuk satu proposal penelitian. Yang tidak kalah penting adalah penerapan dari ilmu dan hasil penelitian tersebut di tengah-tengah masyarakat yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan dan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dan juga untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas masyarakat. Nah, di dalam kesempatan ini kami melakukan kegiatan kepada masyarakat sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Dalam hal ini kami adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan rincian bentuk kegiatan akan kita sampaikan di dalam slide berikut ini. Kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara akan melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk semester ganjil 2020-2021, dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan Fakultas Ekonomi dan juga kepada Ketua LPPM Untar. Pelatihan ini berjudul Pelatihan Sistem dan Mekanisme Anggaran pada Yayasan Bangun Mulia SMK Vinama 2 Bekasi. Di sini kami sebagai tim pelaksana terdiri dari 4 dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya sendiri, Khairina Natsir, kemudian rekan saya Ibu Nur Ainun Bangun, kemudian rekan saya yang lain adalah Bapak Dr. Jonardi dan juga Bapak Dr. Agus Zainul Arifin. Latar belakang dari diadakannya pelatihan mengenai mekanisme anggaran adalah karena anggaran itu sendiri merupakan suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan, yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran juga merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan, dan anggaran itu sendiri dikenal sebagai suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan organisasi dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Nah, fungsinya adalah sebagai managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian, penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak berorientasi pada kinerja organisasi dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Mitra di dalam kegiatan PKM kita kali ini adalah Yayasan Bangun Mulia Kota Bekasi yang membawahi SMK Vinama 2 yang bergerak di bidang pendidikan kejuruan dan sudah beroperasi sejak tahun 2008. Analisis situasi, Bangun Mulia menaungi sekolah SMK Perguruan Vinama 2 yang bergerak di bidang pendidikan kejuruan. Saat ini SMK Perguruan Vinama 2 sudah berstatus disamakan dengan akreditasi A. Jumlah murid di sekolah ini terdiri dari murid kelas 10 265 orang, kelas 11 267 orang, siswa kelas 12 276. Secara administrasi, sekolah ini juga dibantu oleh 6 karyawan tata usaha, guru sebagai pendidik sebanyak 65 orang, dan juga ada petugas kebersihan dan security sebanyak 5 orang. Dana operasional yayasan diperoleh dari iuran
bulanan siswa, para donatur tetap, bantuan biaya pemerintah, maupun pihak lain yang bersimpati dengan kegiatan yayasan selama ini, serta dana yang berasal dari kegiatan swakelola lainnya. Permasalahan yang terjadi pada mitra adalah antara lain saat ini masih kurang optimalnya pemahaman tentang mekanisme penyusunan anggaran yang benar, sehingga belum dapat dijadikan sebagai alat kontrol untuk penilaian kinerja mitra. Mitra secara periodik harus membuat laporan pertanggungjawaban atas dana yang diperoleh dari para donatur, dan para donatur sering meminta penjelasan detail terkait dengan rencana penggunaan penerimaan dana donasi maupun rencana belanja. Seiring dengan perkembangan yayasan, maka pengurus merasakan perlunya pengetahuan tentang mekanisme penilaian pencapaian real dari pendapatan dan belanja yayasan dengan mampu membandingkan dengan rencana target penerimaan dan belanja. Permasalahan ketiga adalah kurangnya pemahaman tentang mekanisme penyusunan anggaran. Dalam hal ini anggaran penerimaan dan belanja yayasan dirasakan relatif mengganggu aktivitas yayasan karena dikhawatirkan berimbas pada kredibilitas yayasan di mata para donatur. Berdasarkan hal tersebut, maka solusi yang ditawarkan adalah menawarkan solusi berupa pengadaan pelatihan mengenai penyusunan anggaran untuk bidang pendidikan, sehingga yayasan dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dari segi sosial, budaya, religi, dan kehidupan bermasyarakat lainnya, dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja keuangan secara transparan. Tujuan kegiatan memberikan pelatihan guna mentransfer pengetahuan mengenai mekanisme dan penyusunan anggaran yang baik pada yayasan yang dalam hal ini berbentuk organisasi nirlaba, khususnya pada organisasi yang bergerak di bidang pendidikan atau jasa. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peserta dalam menyusun anggaran bidang pendidikan, meningkatkan performa organisasi, dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan. Pelatihan dapat diikuti oleh pengurus yayasan, para guru dan karyawan, serta siswa jurusan akuntansi. Demikianlah sekilas tentang keadaan PKM yang akan dilaksanakan oleh kelompok kami di Yayasan Bangun Mulia Bekasi. Untuk selanjutnya mengenai materi pelatihan akan disampaikan oleh rekan kami, Ibu Nur Ainun Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara mengadakan pengabdian kepada masyarakat dengan tim kami adalah Ibu Hairina, saya Nur Ainun Bangun. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Hairina yang terkait masalah PKM ini pendahuluannya. Berikut ini akan saya memberikan materi pelatihan kepada Yayasan Bangun Mulia khususnya untuk Sekolah Pinama 2 di Bekasi. Adapun materi pelatihan yang akan kami sampaikan terkait dengan sistem dan mekanisme anggaran pada SMK Pinama 2 Bekasi. Sistem dan mekanisme anggaran. Anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam bentuk satuan moneter yang meliputi suatu aktivitas perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Anggaran ini sering juga merupakan bagian dari rencana keuangan yang disusun dalam bentuk moneter dan non-moneter untuk merencanakan dan mengendalikan sebagai upaya mengestimasikan keuangan perusahaan. Tujuan anggaran dalam organisasi. Ada beberapa tujuan anggaran pada sebuah organisasi. Yang pertama adalah menyatakan sasaran dan harapan. Kemudian yang kedua adalah mengkomunikasikan harapan. Dan yang ketiga menyampaikan rencana kegiatan. Yang keempat koordinasi kerja, dan yang kelima
adalah pengendalian kinerja. Kita tahu bahwa anggaran ini adalah merupakan bagian dari suatu rencana dalam suatu organisasi. Manfaat anggaran dalam organisasi. Yang pertama adalah hasil rencana, artinya anggaran itu mewakili kesepakatan negosiasi antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang. Yang kedua, anggaran dapat membantu menentukan kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, rencana keuangan jangka panjang ini akan membantu mengarahkan tenaga kerja perusahaan untuk merencanakan kegiatan yang menguntungkan tanpa adanya over budget. Yang keempat, bentuk perencanaan penggunaan alat fisik perusahaan seperti listrik maupun alat lain agar tidak menimbulkan pembengkakan biaya. Kemudian yang kedua, sebagai acuan kegiatan perusahaan, ini meliputi bahwa anggaran itu merupakan sebuah gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai acuan aktivitas perusahaan. Kemudian yang B-nya, anggaran perusahaan dibuat untuk menempatkan modal melalui salurannya dan mana saluran yang paling menguntungkan dan sesuai dengan tujuannya. Anggaran itu juga merupakan sebagai alat komunikasi internal, di mana menghubungkan beberapa divisi dalam suatu organisasi maupun dengan manajemen puncak. Kemudian yang keempat, sebagai pengawasan kegiatan perusahaan, anggaran memberikan informasi mengenai hasil aktivitas yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Anggaran juga dibutuhkan untuk mencegah pemborosan keuangan perusahaan, karena kontrol keuangan diperlukan untuk mengendalikan keuangan perusahaan. Anggaran juga merupakan sebagai pengendalian yang mengarahkan manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Tindakan ini akan mampu mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan perbaikan. Anggaran juga memberikan pengaruh dan motivasi kepada manajemen serta karyawan untuk bekerja secara konsisten, efektif, efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara perusahaan dengan tujuan karyawan. Karakteristik dari anggaran yang baik meliputi anggaran adalah dalam bentuk perencanaan, namun penyusunannya harus sesuai dengan rencana strategis perusahaan. Anggaran juga harus mengikuti apa yang sudah menjadi tujuan perusahaan. Anggaran yang dibuat berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Ini meliputi ada cost center, revenue center, profit center, dan investment center. Masing-masing pusat pertanggungjawaban ini harus menghasilkan tolak ukur kinerja yang baik dari setiap center tersebut. Anggaran yang realisasinya mampu mengendalikan dan mengawasi. Hal ini dibentuk agar setiap kegiatan yang membutuhkan keluar masuknya pendapatan perusahaan. Bagi perusahaan yang sedang berkembang, anggaran menjadi hal yang sangat vital dan benar-benar harus disusun berdasarkan tujuan yang harus dicapai. Sistem dan mekanisme anggaran organisasi nirlaba. Anggaran diperlukan organisasi tidak semata-mata untuk mengalokasikan sejumlah uang yang diperlukan untuk menggerakkan aktivitas organisasi. Tetapi, anggaran diperlukan sebagai alat perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Anggaran juga sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi yang berpotensi untuk melakukan perbaikan dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasinya. Kesenjangan anggaran juga terkait dengan isu etik. Salah satu aspek etik dalam anggaran adalah adanya perilaku yang menyimpang dalam penyusunan anggaran. Perilaku yang menyimpang dapat menjadi penyebab kesenjangan anggaran karena dapat mengarahkan proses anggaran pada hasil yang tidak diharapkan. Perilaku menyimpang akan membawa konsekuensi yang negatif bagi individu atau organisasi karena dapat memicu konflik dalam organisasi.
Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket perkiraan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi selama satu atau beberapa periode mendatang. Format anggaran yang telah disusun dan ditetapkan akan digunakan sebagai tolak ukur kegiatan dan dana yang dianggarkan. Realisasi setiap bulan juga akan dibukukan menggunakan format yang sama. Manfaatnya, format anggaran ini juga dapat digunakan sebagai bahan perencanaan arus kas. Dengan menggunakan format yang sama antara anggaran dengan realisasi, arus kas memudahkan proses pembandingan sehingga tidak memerlukan usaha dalam pembahasan dalam proses pencatatan sehari-hari. Berikutnya adalah sumber dan penggunaan kas. Sumber kas meliputi titik 2, hasil penjualan produk atau jasa secara tunai, hasil penagihan piutang perusahaan, pendapatan lain-lain seperti jasa giro, penjualan aktiva, pendapatan di luar penghasilan seperti jasa bunga, penambahan modal sendiri oleh pemilik. Penggunaan kas yang utama meliputi pembayaran biaya operasional seperti tenaga kerja, beban penjualan, beban administrasi dan umum. Pembayaran kepada kreditur, baik bunga maupun angsuran. Pembelian aktiva tetap, pembayaran dividen, pembayaran pajak, cukai, bea materai, restitusi, dan lain-lain. Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana menyusun anggaran kas. Salah satu contoh yang akan kami berikan di sini adalah PT Damai Sejahtera menyusun anggaran kas pada bulan April 2020. Saldo kas 31 Maret 2020 adalah 21 juta. Penjualan untuk bulan Maret 2020 adalah 400 juta. Penjualan proyeksi bulan April 450 juta. 30% penjualan diperkirakan tunai dan sisanya kredit. Pola penagihan piutang adalah 60% tertagih pada bulan yang sama, 35% pada bulan berikutnya, dan sisanya diperkirakan tidak tertagih. Pembelian diproyeksikan 45% dari nilai penjualan bulan sebelumnya. Seluruh pembelian dilunasi pada bulan tersebut. Setiap unit produk dikerjakan dengan 2 jam kerja langsung dan tarif Rp15.000 per jam. Unit yang dihasilkan sebanyak 3.500 unit. Biaya overhead yang dibayarkan secara tunai Rp66 juta. Beban penyusutan gedung per bulan adalah Rp16 juta dan yang tertunggak adalah Rp18 juta. Biaya operasional meliputi pelunasan gaji pegawai administrasi dan pegawai marketing senilai Rp14.500.000. Komisi yang dibayarkan sebesar 5% dari penjualan bulan tersebut. Penyisihan piutang tak tertagih sebesar 5% dari penjualan kredit. Beban sewa dibayar di muka Rp7 juta. Saldo kas minimum adalah Rp5 juta. Besar pinjaman bank yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020 adalah Rp200 juta. Bunga sebesar 12% per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Diminta susunlah anggaran kas Damai Sejahtera pada bulan April 2020. Berikut ini akan kami menjelaskan bagaimana pola penerimaan kas dan bagaimana pola dari pengeluaran kas. Khususnya yang kita bahas di sini adalah untuk bulan April. Saldo awal kas bulan Maret Rp21 juta. Penerimaan kas penjualan tunai di bulan April 30% kali 450 juta
sebesar 135 juta. Pelunasan piutang. Bulan berjalan 60% kali 70% kali 450 juta sama dengan 189 juta. Bulan sebelumnya 35% kali 70% kali 400 juta sama dengan 98 juta rupiah. Total kas yang tersedia di bulan April 2020 sebesar 443 juta rupiah. Pengeluaran kas di bulan April 2020, pembelian tunai 45% kali 400 juta sama dengan 180 juta. Tenaga kerja 2 kali 3.500 kali 15.000 rupiah sama dengan 105 juta rupiah. Biaya overhead 66 juta rupiah. Beban gaji 14.500.000 rupiah. Beban komisi 5% kali 450 juta sama dengan 22.500.000 rupiah. Beban sewa 7 juta rupiah. Beban bunga 12% kali 200 juta dibagi 12 sama dengan 2 juta rupiah. Total pengeluaran kas 397 juta rupiah. Minimum kas 5 juta rupiah. Sehingga kas yang dibutuhkan adalah 402 juta rupiah. Total penerimaan kas tadi di bulan April 2020 adalah 443 juta rupiah. Sehingga terdapat surplus kas pada bulan April 2020 adalah 41 juta rupiah. Berikut ini juga kami memberikan salah satu studi kasus bagaimana menyusun RAB sekolah. Ya. Rencana anggaran dan belanja sekolah. Ini juga meliputi ada penerimaan dan sumber dana dan juga ada pengeluaran operasional atau pengeluaran kas. Untuk penerimaan dan sumber dana ini meliputi saldo tahun lalu, pendapatan rutin, bantuan operasional sekolah, pendapatan sekolah. Sementara untuk pengeluaran operasional meliputi 1. Pengeluaran operasional, pengeluaran pengembangan sekolah, dan pengeluaran program sekolah. Untuk pendapatan rutin meliputi gaji PNS, gaji pegawai tidak tetap, belanja barang modal dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja lain-lain. Penerimaan sumber dana yang kedua meliputi bantuan operasional sekolah atau yang biasa kita sebut namanya BOS. BOS ini meliputi ada BOS pusat, BOS provinsi, dan BOS kabupaten. Pendapatan dan sumber dana yang ketiga meliputi bantuan. Bantuan ini terdiri dari dana APBN, dana dekonsentrasi, dana APBD 2, dana APBD 2, dana APBD 1, dana DAK, dan dana lainnya. Sumber dana yang kelima adalah pendapatan asli sekolah yang meliputi sumbangan sukarela. Untuk pengeluaran operasional terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja lain-lain. Pengeluaran yang kedua meliputi pengeluaran dan pengembangan sekolah yang meliputi biaya pembangunan, alokasi dana khusus, dan pengeluaran yang ketiga adalah pengeluaran program sekolah yang terdiri dari pengembangan kurikulum, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan manajemen sekolah, pengembangan pembiayaan, dan pengembangan penilaian. Dari sub pendapatan dan sumber dana ini akan dijabarkan lebih lanjut untuk pengeluaran pegawai. Belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan PNS, ini terdiri dari guru dan tenaga pendidikan. Gaji pegawai tidak tetap adalah meliputi guru dan tenaga kependidikan. Kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan terdiri dari PNS, guru tidak tetap. Sedangkan tenaga kependidikan meliputi PNS juga dan
pegawai tidak tetap. Untuk belanja barang terdiri dari alat tulis kantor, peralatan kantor, kegiatan belajar mengajar, fotokopi, dan lain-lain. Sedangkan untuk bahan yang habis dipakai meliputi peralatan kebersihan, pengadaan bahan dan ATK yang terdiri dari kegiatan belajar mengajar dan laboratorium. Rincian penggunaan dana per jenis anggaran tahun pelajaran 2020 dan 2021 untuk periode Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021. Ini meliputi yang pertama adalah pengeluaran operasional, kemudian yang kedua adalah belanja barang. Untuk pengeluaran operasional ini juga terdiri dari belanja tunjangan PNS, meliputi guru dan tenaga kependidikan. Gaji pegawai tidak tetap, meliputi guru dan tenaga kependidikan. Kesejahteraan dan tenaga kependidikan meliputi PNS dan guru tidak tetap. Tenaga kependidikan juga meliputi PNS dan pegawai tidak tetap. Belanja barang meliputi peralatan kantor, kegiatan belajar mengajar, dan fotokopi. Ini sumber dananya bisa berasal dari BOS, bisa berasal dari APBN, bisa berasal dari dekonsentrasi, bisa berasal dari APBD, bisa berasal dari APBD 2, dan lainnya. Termasuk juga sumbangan sukarela. Untuk format anggaran ini biasanya dari tahun ke tahun itu bisa dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan dari sekolah ini sendiri. Jadi format inilah yang akan dibuat dan anggaran ini harus di-ACC oleh kepala sekolah dan termasuk juga ketua yayasan. Ya, demikianlah yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat bagi guru-guru yang ada di sekolah Pinama 2 ini. Dan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang bertanya, ini adalah merupakan bentuk salah satu pengabdian yang akan kami berikan kepada sekolah Pinama 2. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Nur Ainun yang sudah menyampaikan materi pelatihan. Peserta pelatihan dapat mengajukan pertanyaan atau diskusi melalui grup WhatsApp yang sudah kami bentuk. Kami juga sudah menyampaikan modul pelatihan kepada sekolah dan juga video ini nanti akan kami kirimkan kepada sekolah dan akan kami upload di YouTube. Jika misalkan ada pertanyaan yang berkaitan atau kesulitan yang terjadi ketika mencoba untuk menyusun anggaran sekolah, boleh memanfaatkan media sosial WhatsApp yang tadi sudah kita sebutkan dan kami akan menjawabnya dengan senang hati. Selain itu, keluaran daripada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah berupa laporan kegiatan, kemudian juga ada modul pelatihan dan setiap peserta dapat nanti melakukan kopi terhadap modul pelatihan yang disampaikan kepada ketua yayasan, dan juga keluaran lainnya itu adalah berupa paper yang sudah kita seminarkan di acara seminar pengabdian masyarakat Universitas Tarumanegara. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan solusi bagi permasalahan sekolah. Akhir kata kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.